Koruptor terlalu halus. Terlalu halus. Apa yang pas? Pencuri. Pencuri. Iya. Ya tuh. Kan kita juga menggunakan kata pencuri, itu tidak ada bedanya dengan pencuri. Sejumlah media massa kini menyebut koruptor dengan maling. Ini diinisiasi Pusat Kajian Media dan Komunikasi Remo TV. Menurut Remo TV, istilah koruptor tidak dekat dengan warga. Kata ini diserap dari bahasa Inggris, padahal bahasa Indonesia punya kata sendiri, yakni maling atau pencuri. Yang diusulkan Remo TV adalah bentuk disfemisme, yakni mengasarkan kata untuk tujuan tertentu. Disfemisme berkebalikan dengan eufemisme, yaitu menghaluskan kata untuk tujuan tertentu. Nah, menurut jurnalis kaum peneliti politik Daniel Dakidae, disfemisme dan eufemisme bukan sekadar gejala bahasa, tapi juga gejala kekuasaan. Eufemisme misalnya, marak terjadi pada masa Orde Baru. Di era revolusi, kata-kata seperti merdeka, rakyat, dan perjuangan sering dipakai oleh para politikus. Namun di masa Orde Baru, terjadi perubahan radikal dalam bahasa. Penjara disebut lembaga pemasyarakatan. Miskin disebut prasejahtera. Buruh disebut karyawan. Nah, khusus kata korupsi, ia telah ada beberapa kali penambahan makna. Pada 1971, korupsi disebut sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Lalu pada 2001, ada penambahan istilah gratifikasi, yakni pemberian dalam bentuk hadiah, uang, atau fasilitas lainnya terhadap pejabat publik. Namun, apakah menyebut koruptor sebagai maling bakal menguntungkan penegakan hukum? Soalnya, salah satu pertimbangan meringankan hakim dalam kasus maling bansos atas nama Juliari Batubara adalah karena kader PDIP itu menerima hinaan dari masyarakat. Alangkah janggalnya kalau hakim mengatakan unsur dari apa yang bisa meringankan hukumannya itu adalah bulian dari publik. Tidak ada alasan untuk menjadikan putusan yang buruk itu sebagai jurisprudens. Jurisprudensi itu adalah putusan hakim yang berkualitas, yang mengandung terobosan-terobosan. Jadi kalau melukai hati publik, yang tidak logis, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan ada dugaan-dugaan kejanggalan, itu sih bukan jurisprudensi menurut saya. Itu bentuk perlawanan rakyat dan itu biasa di folklore. Ya, itu bentuknya bisa macam-macam. Mungkin terasa tidak enak ya, dikatakan seperti itu, tapi itu kan konsekuensi dari tindakannya ya. Bentuknya bisa bikin lelucon-lelucon yang menyindir-nyindir, atau bahkan makian, atau gambar-gambar, kayak gitu. Itu bagian dari folklore. Cerita rakyat sebenarnya folklore itu, tetapi isinya adalah pada umumnya rasa ketidakpuasan publik yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Bagian dari perlawanan rakyat yang tidak punya kuasa terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum itu. Kini, saat sejumlah media massa menggunakan kata maling alih-alih koruptor, akankah para pejabat jeri dan menghindari tindakan maling duit negara?